Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Yulianto. Di sini saya akan melakukan SPL lift 4. Di sini kita turunkan lift sampai bawah dan tarik rem parkir. Kita tarik rem parkir. Tarik rem parkir. Sudah. Oke. Kemudian kencangkan baut-baut roda sesuai spesifikasi. Kita kencangkan baut-baut roda. Iya. Rangkaian cara menyilang. Tang. Bagian belakang. Kencangkan cara menyilang juga. Ini nampaknya sudah kencang. Kemudian kita ganti oil filter gunakan kalau sudah ketemu kita ganti. Di sini sudah diganti. Kemudian isi oli mesin. Kita buka terlebih dahulu menggunakan tang kombinasi. Akan maju agar tidak lecet karet. Kemudian kita masukkan oli mesin sampai semuanya keluar penuh. Kemudian setelah itu tak lupa kita tutup kembali, tutup oli mesin. Setelah itu kita periksa aki, tutup oli mesin. Kemudian kita periksa air aki, berat jenis dan tinggi permukaan. Kemudian periksa minyak power steering, air reservoir dan reservoir wiper belt. Kita periksa air washer. Di sini air washer masih penuh, kawan terlihat. Kemudian sini minyak steering masih banyak nih. Kita tutup. Kemudian minyak rem atau minyak kopling, kita buka. Di sini masih full, kita tutup minyak remnya. Kemudian di sini ada reservoir tank, kita buka dan periksa. Masih ada airnya namun sedikit, sebaiknya ditambah. Kemudian periksa aki, periksa secara visual masih baik. Kemudian terminal negatif dan positif masih bagus. Kemudian kita buka, ambil throat tester, dan kita ukur gunakan plat. Di sini berada di warna merah, ini baik. Kemudian kita semprot terlebih dahulu lubang ventilasi masih bekerja atau tidak. Kita semprot. Masih bekerja baik. Kita tutup kembali. Kemudian periksa volume air aki. Di sini masih di standar. Kemudian
periksa tegangan aki menggunakan multitester. Kita posisikan ke 20 volt. Kemudian kita kalibrasi. Hasil 0,0 volt. Kita ukur. Hasil 12,41, kesimpulan masih baik. Kita putar kembali ke off. Kemudian periksa selang air pendingin dan sambungannya. Di sini selang air pendingin masih bagus, tidak ada kebocoran. Di sini juga reservoir tank masih baik. Kemudian kita periksa tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Karena panas kita pakai kain. Kita tekan. Buka. Sudah terlepas, kita ukur menggunakan radiator cup tester. Di sini tidak turun, berarti tutup radiator masih bagus, tidak ada kebocoran. Kita lepas. Kemudian kita akan ukur ini. Di sini tidak naik sama sekali, menandakan kemungkinan adanya kebocoran pada radiator. Kita lepas. Kita taruh dan kita tutup kembali, tutup radiator. Setelah itu kemudian periksa busi. Kita lepaskan filter udara, sekalian mengecek filter udara. Gunakan kunci T untuk melepas filter udara. Kita lepas terlebih dahulu ini. Kita lepas baut pengunci. Kita lepas terlebih dahulu. Kita putar sampai terlepas. Kemudian kita lepas filter udara, covernya. Ambil filter udaranya, kita ambil. Ini juga kita ambil. Kita taruh sini. Kita bersih filter udara menggunakan kompresor. Kemudian kita semprot di dalam, kemudian keluar. Kita semprot. Sebaliknya juga. Itu kali lagi. Sini sudah bersih. Kemudian kita semprot pada tempatnya, dudukannya. Kemudian semprot. Bersihkan. Kemudian kita lepas itu tempatnya, dudukannya, untuk mengambil bersih. Kita taruh sini. Kemudian kita lepas kabel besi. Kita lepas.
kita sudah ambil, kemudian kita lepas busi. Paskan terlebih dahulu, 8 kunci. Terlepas, ambil businya. Nah, sudah terlepas, kita periksa terlebih dahulu. Kita pegang menggunakan majun karena panas. Di sini terlihat hitam karena hasil pembakaran si baik. Kemudian kita periksa menggunakan alat ukur. Periksa menggunakan pertama 0,8 mm. Masih bisa masuk. Kemudian 0,9 masih bisa. Kemudian 1 mm. Di sini sudah tidak bisa, berarti masih 1,0 mm. Standar 1 masih baik. Kemudian kita pasang kembali businya ke tempat semula. Pasang kembali. Ini sudah kencang, kita kencangkan. Nah, cukupnya saja, mengenakan perasaan. Lepas, kita pasang kembali. Kita pasang kembali kap busi, pasang. Kemudian kita periksa kerja PCV dan selang dari keretakan. Di sini tidak ada keretakan sama sekali, tidak ada bocoran. Selang masih berfungsi dengan baik dan masih bagus, tidak ada bocoran. Kemudian setelah itu tadi sudah dibersihkan filternya, kemudian kita akan pasang kembali filternya. Kemudian kita pasang kembali. Paskan terlebih dahulu. Kemudian kita pasangkan botong kunci. Kita kencangkan, sudah. Kemudian kita pasangkan filter kembali. Lepaskan. Kemudian kita baut kembali di yang sebelah sini. Paskan dulu. Ini, Pak. Lagi itu, Pak, SPE. Kita sudahi karena sudah kencang. Kemudian kita pasang ini selangnya dengan kencang. Kemudian kita hidupkan mesin dan AC. Hidupkan mesin terlebih dahulu. Kita sudah hidupkan mesin. Kemudian AC-nya kita hidupkan. Di sini sudah hidup.
Kemudian kita periksa kebocoran oli mesin, air radiator dan bunyi-bunyi abnormal pada mesin. Kita periksa dengan juga kita akan gas mesin. Di sini ada kebocoran pada oli mesin. Itu terlihat apa kebocorannya. Kemudian di sebelah sini juga ada kebocoran pada oli mesin, dan di radiator tidak ada kebocoran. Kemudian matikan mesin, kemudian periksa juga volume. Kita cek kuli AC. Di sini kuli AC sudah berputar. Kemudian di sini ada saluran AC. Di sini terlihat ada aliran air dan dapat gelembung. Tandanya masih baik. Kemudian kita akan matikan mesin. Kita matikan mesin dan AC. Kita akan periksa oli mesin dan air radiator, tambah jika kurang. Oli mesin kita ambil, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita masukkan kembali secara perlahan. Setelah itu kita tarik kembali. Di sini oli terlihat belum mencapai titik penuh, tapi masih baik. Di sini warna oli masih jernih, baik digunakan. Kita pasang kembali radiator. Kan periksa air radiator, periksa ketegangan pada V-belt. Di sini masih tegang, bagus. Kemudian kita akan kita buka tutup radiator. Kita periksa tutupnya ke salurannya, gasnya. Di sini masih berfungsi. Kita pasang kembali. Di sini air radiator masih banyak, masih bagus. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian periksa minyak rem dan kopling, kecuali mode kabel. Kita periksa minyak rem, buka. Di sini masih ada, dan di sini terlihat masih penuh, masih bagus, masih warnanya juga bagus. Dan kita tutup. Kemudian kita lepas fender cover dan grill cover, lalu tutup kap mesin. Kita buka fender cover, lepas, kita lipat. Kita taruh. Kemudian kita periksa kandungan gas buang, CO, HC pada RPM ideal, print hasil, dan taruh buku servis. Kita akan pasang terlebih dulu.
Kita sudah pasang, kemudian kita tes. Kita tekan mes. Kita hidupkan mesin. Kemudian kita baca standarisasinya. CO karbon monoksida. Di sini spesifikasi 0,0, kemudian di sini 0,25. Kemudian HC tinggi, berarti HC tinggi, bensin tidak terbakar dengan sempurna. Kemudian HC hidrokarbon spesifikasi 440 ppm. Kemudian di sini 34. CO besar, campuran bahan terlalu kaya, rendah. Kemudian di sini CO2 atau karbon dioksida spesifikasi 20%, dan CO2 di sini masih 13,8%. CO2 besar. Kemudian kesimpulan, masalah pada proses pembakaran atau campuran terlalu kaya. Kemudian di sini ada O2 atau oksigen. Ini O2 spesifikasi 10,16. Di sini masih 21,97. O2 besar, kemungkinan kesimpulan udara luar masuk atau knalpot bocor. Kemudian di sini ada lambda spesifikasi 1,329 lambda. Tulisan lambda jika lambda di bawah 1 campuran kaya atau boros. Kemudian jika lambda di atas 1 campuran irit atau hemat. Di sini terbaca 2, berarti campuran irit. Kemudian kita akan print. Kita akan masukkan plat nomor kendaraan terlebih dahulu. Di sini 4694. 4 6 9 4. Kita print. Sudah kita ambil, kemudian kita akan taruh ke depan karena tidak perlu servis. Dan juga kita akan matikan mesin. Setelah itu ternyata telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.